Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Aziz Mutholib, Prodi Hukum Syariah kelas 5B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS. Baik, selanjutnya membahas tentang pengertian advokat. Advokat dalam bahasa Latin yaitu advocatus adalah seorang yang membantu seseorang dalam perkara atau saksi yang meringankan. Dalam bahasa Inggris didefinisikan seseorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Dalam Undang-Undang Advokat Indonesia Pasal 1 Ayat 1, advokat ialah seorang yang berprofesi untuk memberi sebuah jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu bagaimana syarat diangkat menjadi seorang advokat, yaitu diantaranya ada 9. 1. Warga negara Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia tentunya. 3. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Baik, lanjutannya nomor 3, advokat dalam profesinya wajib memberi bantuan hukum. Nah, di sini tentunya semua itu dijamin dalam pasal 56 dan 57. Pasal 56, 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya pasal 57 yaitu 1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk hukum kepada pencari pengadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut. 3. Bantuan hukum dan pos bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 4, apa sih peran advokat? Gimana? Yaitu peran advokat 1. Memberikan konsultasi hukum pada klien. 2. Menegakkan keadilan, menyusun kontrak-kontrak dalam perjanjian, mewakili atau mendampingi klien dalam sidang pengadilan, dan yang terakhir membela perkara yang jadi tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa yang telah diberikan klien. Selanjutnya nomor 5, apa itu kode etik? Kode etik advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kegiatan di muka pengadilan, baik beracara di luar maupun dalam. Nah, kode etik dalam hubungan dengan teman sejawat, yaitu kode etik dalam bertindak menangani perkara. 1. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. 2. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat itu sendiri. Dan yang terakhir, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan harus dijasakan kepada Dewan Kehormatan guna untuk diperiksa dan tidak dibenarkan karena itu semua sudah bertentangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Menurut pengetahuan saya seperti itu. Terima kasih atas materi yang Bapak berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.